Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Oktavianti, mahasiswa Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, jurusan Administrasi Publik semester 6 dengan NIM 22101050. Baiklah, untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Politik dan Kebijakan, di sini saya akan memaparkan materi tentang ukuran pembangunan. Pembangunan sering diidentikan dengan pertumbuhan ekonomi, terutama peningkatan produk domestik bruto atau PDB. Namun, dalam ilmu ekonomi modern, pembangunan memiliki dimensi yang jauh lebih luas. Menurut Amartya Sen, penerima Nobel Ekonomi, pembangunan adalah proses memperluas kebebasan dan kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga. Untuk itu, kita membutuhkan indikator yang lebih komprehensif. Berikut adalah 5 indikator penting untuk mengukur kualitas pembangunan suatu negara. Yang pertama, ada kekayaan rata-rata atau GDP per kapita. Apa sih GDP per kapita itu? GDP per kapita adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dibagi jumlah penduduknya. Terdapat dalam data yang pertama Indonesia pada tahun 2023 yaitu $4.800 menurut World Bank, dan Singapura tahun 2023 yaitu $87.000, serta Amerika Serikat 2023 yaitu $76.000. Kelebihan dari kekayaan rata-rata yaitu menggambarkan kapasitas ekonomi suatu negara, dan kekurangannya tidak mencerminkan distribusi pendapatan atau kesejahteraan real masyarakat. Nah, contohnya, dua negara bisa memiliki GDP per kapita yang sama, tetapi satu bisa memiliki banyak orang kaya dan miskin, sementara yang lain relatif merata, maka perlu indikator tambahan. Baik, selanjutnya masuk ke indikator yang kedua, yaitu pemerataan atau distribusi pendapatan. Diukur dengan Gini ratio, yang mengukur ketimpangan pendapatan. Nilai 0 berarti merata sempurna, dan nilai 1 berarti timpang total. Terdapat dalam data Indonesia, Gini ratio-nya tahun 2023 yaitu 0,379 menurut data BPS. Dan Gini ratio terendah di dunia terdapat pada Slovenia yaitu 0,24. Lalu negara dengan ketimpangan tinggi yaitu Afrika Selatan dengan 0,63. Contoh, di Indonesia, 1% orang terkaya menguasai lebih dari 40% kekayaan nasional menurut Oxfam 2023. Artinya, meskipun ekonomi tumbuh, hanya sebagian kecil masyarakat yang menikmati hasilnya. Implikasi yang terjadi yaitu ketimpangan bisa memicu ketidakpuasan sosial, memperlemah stabilitas politik, dan menurunkan kepercayaan terhadap institusi. Lalu kita lanjut ke indikator yang ketiga, yaitu kualitas kehidupan atau HDI. HDI adalah Human Development Index. HDI adalah indeks komposit yang mengukur pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Ini mencerminkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Baik, selanjutnya terdapat data HDI. Yang pertama Indonesia, yaitu 0,735 peringkat 114 dari 191 negara. Dan yang kedua yaitu Malaysia 0,803, dan yang tertinggi ada dari Norwegia yaitu 0,961. Apa sih komponen-komponen dari HDI? Yang pertama ada harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, pendapatan per kapita. Contohnya, Papua dan Nusa Tenggara masih tertinggal dalam HDI dibandingkan dengan Jakarta atau Yogyakarta. Ini menunjukkan pembangunan belum merata secara geografis. Lalu lanjut ke indikator yang keempat, yaitu Sustainable Development atau kerusakan lingkungan. Ukuran seberapa jauh pembangunan menjaga keberlanjutan alam dan lingkungan demi generasi mendatang. Indikator dapat berupa jejak karbon, deforestasi, kualitas udara dan air, dan penggunaan energi terbarukan. Baiklah, berikut terdapat data kerusakan lingkungan atau Sustainable Development di Indonesia. Indonesia kehilangan 500.000 hektar hutan per tahun menurut data WWF. Peringkat Sustainable Development Goals atau SDGs di Indonesia yaitu peringkat 75 dari 166 negara.
Contohnya yaitu pembangunan perkebunan sawit yang membuka hutan hujan tropis menyebabkan kebakaran hutan, asap, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kota Jakarta menghadapi polusi udara tinggi dan banjir akibat alih fungsi lahan. Implikasi yang terjadi yaitu pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan akan berdampak jangka panjang seperti krisis air, krisis pangan, dan bencana iklim. Indikator yang kelima atau yang terakhir yaitu keadilan sosial. Pembangunan yang adil memberikan akses yang setara terhadap sumber daya, layanan publik, termasuk pendidikan dan kesehatan, serta keadilan hukum bagi semua lapisan masyarakat. Indikator bisa mencakup akses pendidikan dan layanan kesehatan, perlindungan hukum dan HAM, serta partisipasi politik kelompok marginal. Contoh keadilan sosial yaitu wilayah terpencil sulit mengakses pendidikan dan kesehatan berkualitas. Kelompok miskin dan minoritas kerap mendapat perlakuan tidak adil dalam hukum. Buruh masih banyak belum mendapat perlindungan upah layak. Dikutip dari Amartya Sen, keadilan adalah fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa keadilan, pertumbuhan hanya akan memperbesar kesenjangan. Baiklah, sebagai penutup, kesimpulan yang didapat dari materi ini yaitu ukuran pembangunan tidak bisa hanya dilihat dari pertumbuhan ekonomi semata. Ia harus mencakup kemakmuran ekonomi atau GDP, keadilan dan distribusi atau Gini ratio, dan kualitas hidup warga atau HDI, keberlanjutan lingkungan atau SDGs, dan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat. Dengan pendekatan ini, pembangunan bukan hanya soal seberapa cepat kita tumbuh, tapi juga ke arah mana kita tumbuh. Siapa yang ikut menikmati dan apa yang kita korbankan. Sekian penyampaian materi dari saya mengenai ukuran pembangunan dalam 5 indikator. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.